Oke teman-teman, kita bertemu lagi di video untuk persiapan ke SNK Semanza Bandung. Nah, di sini saya akan membahas tentang looping ya, looping pada Pascal. Nah, lalu kita akan masuk aja dulu ke pembahasan ke slide-nya ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang looping. Yang pertama kita bahas adalah perulangan for. Pada video ini kita akan bahas tentang perulangan for. Nah, jadi perulangan itu apa sih sebelumnya? Perulangan itu adalah mekanisme dalam pembuatan program untuk melakukan proses yang sama secara berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu menuliskan kode berkali-kali untuk suatu tujuan tertentu. Jadi kita bisa suruh untuk program tersebut melakukan hal yang sama berkali-kali sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, perulangan yang digunakan untuk jumlah perulangan yang sudah pasti biasanya menggunakan for. Jadi for ini tuh dia sudah ada batas yang tertentu. Nah, nanti ada jenis perulangan yang satu lagi yang akan saya bahas setelah video ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat bahwa perulangannya itu berbeda. Jadi kalau yang di sini itu kan dia batas berhentinya itu sudah jelas, kita sudah tentukan. Nah, tapi kalau yang nanti itu dia melihat dulu kondisi yang lain ya. Namanya while. Nah, sekarang kita pakai for. Nah, for itu digunakan jika banyaknya perulangan yang dilakukan sudah pasti. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, bentar. Ya di sini, Di sini kita bisa lihat bahwa ini kan masuk kelihatan ada init, condition. Nah, ini ada kondisinya dulu. Lihat kondisinya, apakah kondisinya memenuhi. Nanti masuk ke dalam kode yang di dalam for-nya, nanti dia dijalankan, lalu naik increment-nya, ini ada nanti ada hitungannya gitu. Dan dia terus berulang sampai kondisinya selesai, baru dia keluar dari perulangan for tersebut. Nah, yang pertama kita bahas adalah for yang count up. Nah, for count up ini tuh maksudnya gimana? Jadi dia hitungannya itu dia naik. Jadi kita kalau misalkan lihat perulangan itu, kita tuh ada batasnya. Jadi batas mulai dan batas selesai. Nah, untuk count up itu tuh batas mulai ke batas akhir, batas selesainya itu angkanya naik. Jadi kan di sini ada nilai awal, ada nilai berhenti. Nah, kalau yang count up ini, nah dia itu nilainya naik ya. Misalkan nilai awalnya saya mau pasang 10, lalu nilai berhentinya 100. Nanti dia naik dari 10, 11, 12, 13 dan seterusnya begitu. Nah, jadi kalau bentuknya itu selalu seperti ini ya. For nama variabel sama dengan nilai awal, to nilai berhenti, do s. Nah, itu s itu perintahnya. Nah, kayak gimana kita melakukan misalkan kayak gini nih. Misalkan gini, for i sama dengan 1 total to print ke i. Nah, ini kita coba aja kodenya ya biar ngerti. Oke. Di sini kita coba bikin file baru ya. Misalkan coba loop 1.pascal. Program coba loop. Kita bikin dulu variabel di sini. Nah, ini kita harus ingat ya, kita harus bikin variabel untuk apa itu? Perulangannya. Jadi untuk iteratornya sebutannya tuh. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang bahwa ini sebagai patokan untuk kapan mulai dan berhentinya si perulangan. Ya, seperti itu. Nah, misalkan kita buat variabelnya itu kita namakan i sebagai iterator ya. Nah, ini tuh i-nya tuh apa? Jenisnya integer. Oke. Kita masuk ke bagian tengah program. Nah, gini caranya. For i untuk variabel i yang nilai awalnya tuh dia 1. Nah, sampai dia nilainya 10, lakukan. Nah, di sini kita bisa langsung sebaris kalau misalkan perintahnya cuma 1. Kita langsung tulis di sini write line. Nah, print ke kayak tadi ya. Print ke berapa? Nah, kita sesuaikan dengan angka i-nya. Print ke i SMA Negeri 1 Bandung. Gitu ya. Nah, ini kalau kita coba jalankan, sebentar, kita harus pilih language, jangan lupa ini language-nya Pascal.
Nah, ini bisa kita lihat di sini di bawah ini. Nah, ini kan keluar print ke 1 SMA Negeri 1 Bandung, print ke-2 SMA Negeri 1 Bandung, terus 1 2 3 4 sampai 10. Nah, ini kenapa terjadi 10 kali? Karena kita lihat kan di sini nih. Variabel i-nya ini kan udah pertamanya kan 1 tuh 10, makanya dia akan melakukan perulangan sembari si variabel i-nya itu nilainya berubah, yang awal nilainya itu 1 berubah ke 2, 3, 4 sampai 10. Nah, jadilah print ke 10 SMA Negeri 1 Bandung gitu. Sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini kan ini tadi kode yang kita ketik kan. Nah, lalu setelah yang count up itu ada juga yang count down. Nah, count down itu seperti bagaimana? Nah, itu berbedanya itu cuma yang tadi kan. Tadi itu kan for, nah ini nilai awal, bla bla bla, nilai awal langsung to nilai berhenti kan. Nah, sekarang tuh namanya down to karena dia tuh sebutannya tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh descending, jadi mengurang dari besar ke kecil kan. Tadi kan ascending, ini 1 ke 10, 10. Nah, ini misalkan 10 ke 1. Nah, ini kita cobain buat programnya juga ya. Kita ganti. Nah, ini gampang aja. Nah, saya baru ya. Coba loop 2 pas. Kita copy kan semua yang tadi. Terus sini. Nah, misalkan ini kita ganti jadi 10. Nah, ini ganti down to 1. Do write ln print ke i. Nah, ini kalau misalkan kita coba ganti begini aja, kita coba run. Nah, ini kita bisa lihat tuh kan, dari 10, 9, 8, 7, 6. Nah, dia turun terus sampai ke 1. Kayak begitu. Lalu untuk menguji misalkan setelah keluar dari for ini apakah kode yang ada di bawah for itu masih jalan. Nah, kita coba misalkan gini, kita tulis write line program selesai tanda seru. Nah, di sini kita coba run lagi. Nah, keluar kan. Setelah selesai looping yang tadi, yang looping for yang tadi, nah dia langsung keluar dan ngejalankan ini program selesai. Gitu. Oke, ini kan tadi kode yang kita tulis dari 10 down to 1. Dan ini kode totalnya yang kita tulis juga di online GDB. Nah, ini looping ini tidak harus serta-merta kita cuma pakai doang dari angka yang dimasukkan ke dalam kode gitu. Jadi kayak tadi kan cuma sampai 10 aja, atau dari 10 sampai 1 aja. Nah, ini bisa masukkan dari user. Nah, seperti apa? Nah, mari kita coba. Oke, nah sekarang kita coba balik lagi ke online GDB-nya. Nah, di sini misalkan kita ingin bikin kan tadi biar loopnya itu bisa sesuai dengan kemauan user. Nah, gimana caranya? Pertama kita bikin dulu variabel baru untuk menampung masukan dari user berapa banyak loop yang dia inginkan. Misalkan kita namakan ini variabelnya 6 loop. Nomor berapa kali banyak perulangannya gitu. Nah, di sini kita coba write untuk menanyakan pertanyaan kepada user kan. Berapa banyak perulangan yang ingin diulang. Misalkan di sini langsung setelahnya kita read line, masukin ke 6 loop. Nah, di sini yang asalnya i-nya dia udah di paten 10. Nah, kita ganti i-nya itu sesuaikan dengan 6 loop. Nah, setelah ini kita coba run. Ada yang salah. Oh, ini kurang titik koma. Oke. Kita coba run lagi ya. Nah, di sini kan berapa banyak perulangan yang ingin diulang. Kita masukkan misalkan 15.
Nah, di sini kita bisa lihat tuh dia mulai dari 15 sampai 1 gitu. Nah, jadi di sini dia udah sesuai dengan permintaan user berapa banyak perulangannya. Nah, oke, sekian untuk video ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas perulangan dengan menggunakan while.